Ini hari yang luar biasa banget lah. Bisa ketemu Gus Ibrahim di pinggir jalan Pantura. Dan 1001 orang bisa berani memberhentikan saya, dan 1001 saya mau berbicara seperti ini. Allahu Akbar. Termasuk saya yang satu ya. Karena Untungnya apa? saya. Karena Halo, assalamualaikum, selamat siang. Di Jekulo, teman-teman, panas banget. Pas kita pulang, kita ketemu musafir, bawa tongkat. Terus saya minta, kita mau ajak ngobrol lah. Beliau di sana itu loh, tak minta untuk tidur di sana. Yuk, kita samperin beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Jagong di sini. Daripada di pinggir jalan tadi panas banget, beliau tak ajak di sini, mawon. Nama siapa? Bagus Ibrahim. Bagus Ibrahim. Dari mana asalnya dengan? Aku Nganjuk. Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur. Ada keluarga di Jawa, banyak di Klaten, di Sumatera. Terus saya udah Sumatera sama paman, Sumatera. bantu paman. Bantu paman. Ya berjuang lah. Sudah lama tinggal di Sumatera sampean? Ya kalau tinggal sih nggak bisa kalau bertahun-tahun iya, tapi nggak bisa berapa tahun, berapa lama nggak bisa. Mas Ibrahim. Sudah berapa tahun jenengan musafir? Dari kecil, dari kecil. Serius? Dari kecil? Ya maksudnya dari semenjak kita udah dilatih Sudah untuk dilatih. berjalan. Mohon maaf, sekarang usia berapa? Kelahiran 74. 74 ya, sekakak saya persis ya. Berarti sudah 47 usia. Terus jalan berarti sudah selama itu? Enggak toh? 40. Ya kita kalau pengen mau jalan-jalan, Kalau gitu. kalau pengen mau istilahnya duduk, ya dan apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Seperti Melakukan apa? layaknya kayak orang-orang umumnya aja lah. Ini mau kemana ini? Ya ini aslinya saya mau ke Cirebon, Mau ke Cirebon, Sunan tapi Gunung ini Jati. pengen mau mampir ke Murio. Oh, ke Muria. Jalannya nanjak loh Gus itu. Ya saya pengen mau ke puncak yang lebih tinggi lagi. Di makam Mbah Sadeli, Ya pokoknya ke puncak, Ke yang puncak yang disebut-sebut puncak tertingginya. puncak 9 wali. Nah, jangankan 29, 9 wali aja udah lebih tinggi. Karena 990 Asmaul Husna. Nama-nama Allah sampai ke kalau Allah masih Izinkan. mengizinkan. Namanya manusia ini kan hanya berencana. Betul. Tapi kita semua serahkan namanya. Tapi tetap berusaha ya. Makanya matiku, hidupku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Allah. Dan harapan langkah-langkah ini hanyalah untuk bermandang, mendoakan dan mendoakan untuk di sekeliling kita, agar beliau manusia-manusia ini yang dolim ini bisa hatinya tergugah dengan Mendoakan. perjalanan ini. Begitu. Di rosone kamanungsan. Rasa kamanusan, rasa sebagai manusia. Wong Intinya ke wong. welas asih, rahmat rohim, kasih sayang. Kasih sayang. Karena segala pintu kemudahan adalah berbuat baik kepada sesamamu. Kanggo pitulungan. Pintu segala kemudahan adalah berbuat Baik kepada sesama. Catat. Dimanapun tempat berada. Allah. Dan itu pun untuk siapapun. Untuk siapapun. Bukan Tanpa mandang bulu. bukan. Dan bukan harus kalangan orang yang ke bawah maupun menengah ke atas. Melingkup semua manusia. Semuanya. Bahkan sampai ke alam semesta ini yang bernyawa. Pintu segala kemudahan adalah berbuat baik kepada sesama. Sepakat banget. Kuncinya apa? Minablul minanas. Kalau urusan sama yang Maha Pencipta itu urusan seorang hamba. Betul. Dan yang mau hamba kepada tuannya. Nah, iya. Makanya manusia tidak pantas menyalahkan orang dan tidak pantas mempersulit orang. Karena Allah aja nggak pernah mempersulit. Salam luar biasa. Manusia tidak pantas mempersulit orang lain, Apalagi menyalahkan. apalagi menyalahkan. Dan kalau emang ada yang terjadi seperti itu, emang ini dunia tempatnya orang-orang dolim dan yang nggak bertanggung jawab.
Oh. Hanya manusia-manusianya yang nggak pernah takut dengan adanya pembalasan. Teman-teman, ini loh nikmatnya kalau kami ngobrol dengan para musafir itu. Selalu ada hal-hal baru. Tapi saya jangan disamakan sama yang lain. Pasti berbeda. Karena saya nggak mau. Karena saya pengen punya prinsip, pengen menjadi diri saya yang sebenarnya. Gus Ibrahim adalah Gus Ibrahim, bukan yang lain. Bukan yang lain. Dan aku nggak mau pengen jadi orang lain. Gus, nuwun sewu, tunjuk. Kenapa? Oke, nanti buat sangu tendalan. Kalau berbicara tentang kesalahan, diri kita aja belum merasa diri kita suci dan benar. Semua orang punya salah ya. Ya, karena apa? Karena jasad kita ini tempatnya dosa dan tempatnya salah. Makanya manusia yang paling berbahaya adalah hubungan manusia sama manusia yang berhubungan dengan orang-orang yang dengki. Padahal kedengkian itu hanya untuk kedengkian mereka sendiri. Makanya manusia kalau merasa dengki sampai jamul kiamat pun nggak akan diberikan kebahagiaan sampai anak cucu. Karena hatinya itu tidak bisa bahagia ya. Iya, kenapa? Dengki. Karena menginginkan orang lain. Bahkan iri dengan sesuatu kebahagiaan orang lain. Manusia yang manusia yang paling dilaknat sama Allah. Manusia yang selalu senantiasa dolim dan berbuat dengki. Bahkan iri dengan sesuatu kebahagiaan orang lain, apalagi pengen menyingkirkan dan pengen membinasakan namun itu yang paling dilaknat sama Allah. Jauhkan kami dari orang-orang seperti itu Tuhan. Manusia yang paling baik, manusia yang bisa melihat kebahagiaan orang lain. Manusia yang bisa bahagia melihat orang lain bahagia. Ya, manusia yang paling baik, yang paling bisa melihat kebahagiaan orang lain dan saudaranya dimanapun. Tunjukkan kami jalan itu Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan itu nggak akan pernah diam, dan Tuhan itu adil, Sangat adil. sangat adil, Sangat adil. bahkan sangat teliti, Sangat adil. Pasti. bahkan sangat bijaksana, karena dia mengetahui. Maha. Apa kita kalah? Manusia bisa menciptakan sesuatu alat yang bisa mengetahui sebelum terjadi. Kenapa seorang hamba tidak yakin dengan kuasa Tuhan? Apa? HP. Buktinya anak yang nggak sekolah aja udah bisa cerdik main. Nah, makanya manusia itu tinggal apa? Tinggal yang melakukan dan menggunakannya. Kalau hatinya udah buruk, pikirannya udah jelek, larinya ya tetap hal-hal yang nggak baik. Tapi kalau pikirannya itu cerdik, berpikir yang positif, pengen belajar yang baik, buktinya alat itu juga banyak kok. Sesuatu hal-hal yang baik kok. Berfungsi baik. Loh, banyak. Iya. Makanya tergantung yang menggunakannya. Betul, setuju. Karena semua bermanfaat. Iya. Contoh pisau. Nah, intinya di dunia ini nggak ada yang nggak bermanfaat. Semua bermanfaat. Semua bermanfaat. Walaupun asalkan daun kering aja dibakar habis, tapi bisa bermanfaat. Bersih putihnya. Bahkan bisa jadi pupuk. Betul. Makanya di dunia ini nggak ada yang namanya manusia sia-sia, itu nggak ada. Semua ada manfaatnya. Semuanya bermanfaat. Cih, luar biasa. Monggo diunjuk Rian. Sebentar ini loh. Tongkatnya bagus, Gus. Ya, itu yang disebut kayu Dewandaru, yaitu. Kayu Dewandaru. Ya. Ini kayak setara yang di tempat Mbah Syarif Hidayatullah di makomnya. kayu Dewandaru. Nuwun sewu. Kenapa jenengan harus Dewandaru? Ya, saya nggak mengharuskan. Ini yang mau mendampingi aku naik turun gunung. Bahkan kalau orang berbicara ini pun juga udah aku ajak sujud, aku ajak dzikir, aku ajak ibadah, aku ajak sholat, aku ajak untuk kerja, aku ajak untuk bermain. Teman-teman ini perhatikan. Ini Ya kayak, ini nggak ada apa-apanya. kayak ular melilit kayu, betul nggih? Ya ini sudah menjadikan raja-raja orang di mana-mana. Tapi ya manusia ini kalau udah jadi raja lupa. Begitu ya. Baru aku bawa dari Madura kemarin ada 3 calon kepala desa. Nah, tapi ya begitulah. Karena saya orangnya tuh, makanya kadang-kala kalau orang yakin masalah saya berkomitmen. Nuwun sewu, Gus. Karomai apa, Gus? Cerita sedikit. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang Merendah tahu, beliau. kalau orang tahu petuah ya namanya sesuatu petuah itu kan udah dijelaskan semuanya. Gitu ya. Oh lagi ini aja hidupnya di laut, bahkan ini hidup. Betul.
akar bahar. Dan orang nggak akan pernah yakin dengan kuasa Allah. Makanya apa? Manusia perlu wasilah, perlu ikhtiar. Makanya doalah, berdoalah, usahalah, ikhtiarlah, dan selalu bertawakallah dan berpegang teguhlah dengan agamamu. Agar Allah memberikan sesuatu kecukupan. Dan hanya bagi orang-orang yang bertawakal dan selalu berpegang teguh dengan agama Allah, insya Allah dia nggak akan pernah bersedih hati, apalagi khawatir, apalagi takut, karena Allah sudah menyediakan semuanya. Tergantung manusia itu mau nggak mensyukurinya nikmat yang sudah diberikan selama ini. Mbah Semar ngendikake, do padha nrimo ing pandun, do sabar ngalah lan nrimo, apa sing wis pasti dadi pawahe sing gawe urip. Lan duwe rasa syukur nek kowe wong Jawa. Kejawen budi akhlak budi pekerti iku sing luwih utama. Mula omongane simbah, omongane wong tuwa iku ora salah, nek digugu kabeh bener. Mula menungso duwe sifat durjana, angkara, kurang terima, serakah. Makanya kebanyakan manusia dalam kerugian besar. Ya kita nggak pernah menyalahkan mereka, karena lakonnya non donya, perjalanan yang paling jauh dari rahim seorang ibu sampai lahir, sampai dewasa, sampai akhir zaman, sampai dia di liang kubur. Itulah yang bahaya, perjalanan yang sangat jauh. Terus apa sebelum kita masuk ke liang kubur yang harus kita persiapkan, yang harus kita bekal untuk di kelak kemudian hari? Semua sudah pada paham, udah pada mengerti. Gurukon kanggo pitulungan, do berfastafikul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini ya mau. Karena manusia yang paling baik adalah berbuat kebajikan dan amal soleh. Berbuatlah kebajikan dan amal soleh. Karena orang-orang yang berbuat kebajikan, dosa-dosa masa lalu sampai yaumul kiamat akan terampuni. Amin, 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 amin. Itu pasti janji Allah. Dan Allah nggak pernah ingkar. Dan janji Allah pasti. Karena berbuat kebajikan itu nggak ada sedikit pun yang nggak baik. Karena senantiasa kebiasakan untuk hal-hal yang baik. Tapi non sewu ngeten Gus. Kita misal ya, kita sudah berbuat baik. Tapi wong liya tampane elek, pripun Gus ngoten niku? Itu sudah pelajaran bagi kita. Itulah hukum di dunia, itulah kehidupan manusia di dunia. Tapi hakikatnya bagi hati kita tetap kita berbuat baik, balasannya bagi kita tetap baik. Kenapa? Walaupun balasannya itu buruk dan jahat, tetap baik. Kenapa? Kita syukuri. Karena malapetaka musibah dan keburukan nimpah kita, itu adalah rezeki bagi kita, adalah kekuatan bagi kita untuk menuju sesuatu hal yang sempurna. Karena manusia ini kalau nggak diuji, nggak mampu dengan tahanan uji, nggak mampu dengan sesuatu ujian, kita apapun nggak akan sampai. Segala tujuan apapun. Makanya hidup penuh pengorbanan. Harus menerima ujian. Nah, hidup penuh pengorbanan. Ngilmu tanpa ngilmu nggak akan sampai. Ilmu tanpa laku. Nggak akan sampai. Bahkan amal tanpa ngilmu juga nggak akan sampai. Iya. Jadi harus punya keseimbangan. Hidup ini adalah keseimbangan. Rohman Rohim. Jenengan memutuskan jadi musafir itu panggilan hati atau perintah ada guru? Saya nggak pernah memutuskan. Karena ini semua adalah kehendak Allah. Dan semua harus punya guru. Harus punya guru. Dan carilah guru-guru dimanapun tempat kamu berada. Iya. Kenapa? Walaupun putra kiai sekaligus, nggak mungkin kita akan berguru dengan bapaknya. Pasti dicarikan guru yang lain. Dan carilah guru, segala guru. Dan carilah guru dimanapun tempat. Guru yang bagaimanapun kamu ambil dan petik sesuatu pelajarannya. Dan suatu kelak nanti jadilah guru, seorang guru besar. Untuk siapa terutama? Untuk anak dan istri kamu. Aduh, sampai raiso ngomong aku ya. Teman-teman, ini dari yang luar biasa banget lah. Bisa ketemu Gus Ibrahim di pinggir jalan Pantura. Dan 1001 orang bisa berani memberhentikan saya. Dan 1001 saya mau berbicara seperti ini. Allahu Akbar. Termasuk saya yang satu ya. Karena Untungnya apa? saya. Karena apa yang memberhentikan dan apa yang aku berbuat adalah sesuatu keberuntungan untuk
dijadikan sesuatu pelajaran bagi kita. Ya, kita nggak pernah silau melihat sesuatu. Justru kita merasa kagum. Alangkah baiknya jika dia mengerti dengan saudaranya yang di bawah. Karena dengan tantangan kemarin, Corona 2 tahun itu, saya keliling. Bahkan kita menghadapi segala hal-hal bermacam-macam, tapi kita selalu baik-baik aja. Sehat-sehat mawon iki. Baik-baik aja. Bahkan intinya saya membawa obat yang paling mujarab. Apa itu, Pak? Ya untuk mereka yang sakit. Makanya kalau orang berpikir yang nggak baik, justru aku akan menabur sesuatu penyakit yang lebih dahsyat. Kenapa? Karena yang dikirim dan semua ini adalah ujian untuk manusia. Ini dari Kanjeng Nabi, udah dari orang-orang dahulu kala emang harus seperti ini. Di sanji kudu wayahe ono bencana. Emang harus seperti ini. Iya. Kenapa kita menyalahkan Jokowi? Jangan menyalahkan mereka. Karena setiap raja, di setiap kerajaan, di setiap negara itu banyak musuh dalam selimut yang akan menghancurkan semuanya ada. Contoh, kalau para raja pasti ada senopatinya, pasti ada wakil-wakilnya, pasti ada sesepuhnya, pasti ada prajuritnya. Di pemerintah juga anggota dewan gudangnya, ya kan? Menteri, Menteri, ya kan? para gubernurnya, bupatinya. Iya. Nuwun sewu. Ana tulisan seduluran selawase. Ini pripun? Kenapa? Karena kita mengajarkan kita ini bersaudara. Bersaudara. Nah, kalau hubungan sama kita jadi sedulur salawase. Oke, teman-teman, nuwun sewu. Tadi saya tanya, ada badge di bahu kirinya Gus Ibrahim, seduluran selawase. Ini artinya persaudaraan selamanya. Nama pondok jenengan iki? Aku nggak punya pondok. Pondok walaupun aku banyak wakaf-wakaf yang diserahkan, tapi saya serahkan kepada saudara-saudara kita, saudara perjuangan kita, terutama paman, saudara. Ini ada di Bupati Narno, di sana ada saudara kita memberikan. Narno itu mana? Bojonegoro? Bupati Klaten. Klaten, Ini ada wakaf juga tapi saya belum. Di Semarang ada juga. Oh begitu. Di Madura juga ada. Tapi kita serahkan nama yang ahlinya. Karena kita ini saya nggak merasa punya. Tapi jika semua bermanfaat untuk kanggo pitulungan, untuk di masyarakat hidup yang baik dan hidup yang sejahtera di bidang agama, lumrahe menungso, fitrahe menungso. Silahkan. Intinya kita ini belum seberapa di hadapan Allah. Makanya kalau ada kiai, kalau ada orang-orang ahli ibadah yang merasa dirinya itu merasa suci dan dirinya merasa yang terbaik, jangan kamu pelajari itu. Kenapa? Karena Rasul nggak mengajarkan. Apalagi mencela, mencaci, berbicara tentang sesuatu hal yang nggak baik. Walaupun seorang habib sekalipun, tetap itu nggak pantas jadi tauladan dan harus kita. Kalau dia menjelekkan yang lain. Apa kita nggak tahu Bapak orang Kudus, sejarahnya Sunan Kudus masih punya kedengkian. Buktinya nggak bisa melihat dengan wujudnya wali Allah yang hebat, siapa? Saridin. Justru kita pelajari ada apa di balik semua itu. Kan udah dijelaskan. Kalau semua itu niatnya baik dan tujuannya itu niat karena Allah, ya Allah menjadi penanggung jawabnya, menjadi penangguhnya, menjadi kekokohnya, menjadi pelindungnya. Kenapa yang dia lakukan adalah niat nawa itu karena Allah. Dan semua pun karena Allah. Dan bagi dasar syariat semua harus kita pelajari. Makanya kadang-kala orang yang ahli ibadah sekalipun hafid Quran pun belum tentu punya tingkatan keyakinan yang hakiki. Kenapa? Masih banyak sesuatu. Takut kekurangan. Takut kesusahan, takut kemiskinan, takut benderanya direbut orang. Makanya bendera kita adalah merah putih. Karena negara kita nih negara Indonesia. Ngapain kita mendirikan bendera macam-macam? Bendera kita adalah merah putih. Dan agama kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah. NKRI harga mati. Salaman dulu kita. Allahu Akbar. Nah ini loh saya suka. NKRI harga mati. Karena memang kita Indonesia. Orang yang mengetahui, orang yang paham tentang ilmu kalam yang meliputi selangit dan bumi adalah orang yang memahami
situasi dan kondisi keadaan orang lain, dan bisa memahami di antara sesuatu perbedaan dan warna-warni kehidupan di dunia ini, dan bisa menyesuaikan dan bisa mendudukkan, meletakkan dimanapun dia tempat berada, sekaligus di tempat orang-orang yang berlumuran dosa. Kenapa? Karena sasaran kita gimana caranya orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang rusak itu bisa kita jaring, kita benahi, kita perbaiki. Dan kita nggak bisa menyalahkan, tapi bisa berubah dan memperbaiki setitik demi setitik. Karena kita memberikan kesejukan, memberikan air, memberikan doa, agar mereka punya hati yang tenang dan tentram, biar berpikir dengan jernih apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk diri mereka dan keluarga mereka. Kebaikan untuk mereka itu untuk mereka, bukan untuk kita. Kalau kita ini udah urusan yang di atas. Ya makanya wali yang ke-10 ini ucapannya kan nggak pernah. Sudah terjadi semua ini sampai sekarang. Sinten wali ke-10? Ya Abdurrahman Wahid. Iya, Gus Dur. Karena dia mengakui, bahkan ucapan-ucapan dia sampai sekarang pun semua terjadi. Bahkan yang menghasut mereka, yang melincirkan mereka. Lah aku pengen yang benar-benar bisa mengerti dan bisa memberhentikan ini. Daripada saya adalah capek juga. Karena ini bisa mengangkat derajat kita. Gitu. Di bidang apapun. Tapi ini nggak ada apa-apanya, Bos. Subhanallah wa liman manakil minallah wa liman. Semuanya kepada Allah, semuanya minta kepada Allah. Makanya yang ikhlas itu yang bagaimana? Orang kok mudah benar berbicara yang ikhlas. Saya ikhlas kok. Yang ikhlas saja. Tapi yang saya tahu ikhlas itu adalah sesuatu perbuatan, melakukan, lakon. Seperti jenengan ini. Tanpa kita disuruh sudah tahu kewajiban kita. Ya kan? Nggak usah kita nih apa kalau emang itu benar-benar berhak beri. Terutama etika peribahasa yang baik. Insya Allah kalau niatnya baik, semuanya jadi baik. Dan Allah akan membukakan sesuatu pengetahuan bagi orang yang hatinya tertutup. Karena kalau itu tanpa disuruh pun itu adalah kewajiban kita untuk saling membantu. Aslinya. Karena kemudahan itu ya itu tadi berbuat apik dan saling pitulung karo sak podo-podo. Semua segala amalan itu baik. Makanya para kiai paling mudah, paling instan dikon banyak-banyak sholawat. Sholawat yang bagaimana agar bisa tembus ke hadapan 7 langit dan ke hadapan Allah dan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sholawat sing satenane adalah apa? Yang pakai hati. Yang pakai hati. Ya. Jadi yang pakai rasa. Ibadah pakai hati. Yang tulus karena Allah. Lagi menyebut sholawat aja, ya kan? Hati orang pun yang mendengar bisa tersentuh. Contohnya, Sallallahu alaihi Muhammad, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah luar biasa. Kenapa kadang-kadang rumah kita nggak pernah dikasih sesuatu naungan-naungan, sesuatu Islami yang indah, sejarah-sejarah yang, ya kan? Kita ini mengenang para wali itu adalah mengenang sejarah. Yang pertama kita disuruh mengikuti orang-orang dahulu kala, jejak mereka. Siapa? Para nabi, para wali, para guru besar, ulama, sampai turun-temurun. Mula nek aku ditekoni, aku ora iso apa-apa, aku guru ngondeli sarung. Sarungnya yai. Nah, karo para kiai. Ya kenapa? Karena saya nggak tahu Kanjeng Nabi. Makanya saya tak gondeli guru-guruku. Nah, kenapa Kanjeng Nabi guru apa? Tak tindake sesuatu apa yang dia lakukan. Ya, contoh. Ya makanya Kanjeng Nabi ini ngepir. Apa kita nggak pernah merasa ngepir? Makanya minta perlindungan Allah. Ngepir pripun? Yang merasa ngepir itu bukan berarti kita takut, tapi kita menghindar. Makanya Kanjeng Nabi hijrah. Lah gimana mau dibunuh di Mekah?
Jadi Kenapa takut? tetap pakai rasio Ya ya. takut. Kenapa? Takut apa? Takut umatnya akan menjadi orang yang binasa. Makanya menghindar. Kalau jadi pertumpahan darah, kan Rasul takut. Yang binasa siapa? Umatnya. Padahal Kanjeng Nabi sayang bener sama umatnya. Lah, Gus ini juga sayang sama manusia-manusia ini. Kenapa? Aku pengen dia ini orang pada tobat. Biar iso beruntung aku masa depan anak putune. Lah sing etan ngulon iki apa 1001 iki yang beruntung iki. Makanya kebanyakan manusia dalam kerugian besar. Lah kok panti sing brentek iki ya gur kowe. Sing banyu ya gur kowe. Banyu sumbering kauripan. Kowe kok do abot. Muga-muga berkah lah. Nah, makanya keberkahan adanya pada diri manusia. Bagi saya hakikatnya orang yang soleh, orang yang sebenarnya itu bukan harus kita lihat dari sesuatu apa yang kamu lihat. Bahkan dia nggak punya apa-apa. Walaupun punya, malah lebih senang diberikan orang yang membutuhkan. Bahkan bila perlu punya gubuk aja lah. Yang penting bisa berteduh dan bisa untuk ibadah. Bila perlu orang lain yang bisa. Tapi saya iso kanggo pitulungan. Mulane nek saiki kiai sugih-sugih ngono wis monggo wong pengine ngono. Wong nyatane anak turune ya wis iso bermanfaat. Emang asbabe ngono, ndek unta ya ora apa-apa, untane mobil mewah pirang-pirang ya ora apa-apa. Awang nek iso bermanfaat ya enggak apa-apa. Tapi kan banyak kan manusia kan berpikirnya sing cetek. Bukan untuk mendukung. Makanya kadang-kala pondok karo pondok bisa perang. Loh, kiai-kiai ini kan udah perang. Oh lagi urusan pilih kepala desa we. Wah, kudu pasang layar. Wah, kiai ini kono pasang layar ini. Kiai ini kono pasang layar gitu. Nanti bingung sing arep ndukung. Nah, sing ya kita nggak bisa menyalahkan. Kalau semua itu bisa bersikap adil, berarti nggak sono nggak sini padha wae. Nek aweh kabeh, nek ora rasa. Makanya kunci keberhasilan rumah tangga adalah kejujuran. Kunci keberhasilan rumah tangga adalah kejujuran. Makanya belajarlah untuk saling bisa menerima dari sesuatu kekurangan satu sama yang lain. Saling bisa menerima kekurangan. Catat teman-teman. Jadikanlah sesuatu pelajaran untuk yang lain agar kita bisa juga untuk belajar. Manusia yang paling sempurna adalah apa? Yang bisa menghargai dan bisa memahami tentang sesuatu karya orang lain dan pendapat orang lain. Aku pesan dengan saudara-saudaraku, jangan pernah bersedih, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan gelombang badai kehidupan ini. Yang terpenting, fokus dengan niat nawaitu, berusahalah semampu kamu. Apa yang kamu lakukan itu yang terbaik, insya Allah cukup buat anak cucu. Yang terpenting, jangan melampaui batas dan memaksakan kehendak. Oke, siap. Matur nuwun banyak Gus Ibrahim. Makasih banyak. Hari ini luar biasa banget. Saya tidak membahas tongkatnya, tapi petuahnya Gus Ibrahim ini banyak banget hari ini, luar biasa betul. Sedikit air, kopi, rokok. Wah, ini udah lebih dari cukup. Matur nuwun. Saya merasa bersyukur. Yang namanya nikmat. Nikmat itu apa sih? Nikmat adalah rasa syukur. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan selama ini kepadaku. Alhamdulillah. Dan atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Walaupun di kelak kemudian hari saya diberikan ketangguhan dan kecukupan, ya Allah, belum tentu ya Allah aku bisa membalas jasa saja kedua orang tuaku. Maka dari itu ya Allah, jadikanlah saya dan anak cucu saya menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hambamu yang sangat soleh, agar bisa mengangkat derajat orang tua kita di kemudian hari, walaupun hanya bisa mendoakan. Amin. Luar biasa. Alhamdulillah, matur sangat. Teman-teman, hari yang luar biasa banget bareng Gus Ibrahim. Muga-muga Gus Ibrahim pinaringan sehat kuat. Amin. Sampai nanti purna tugasnya menjalankan perjalanan. Sampai nanti diputuskan untuk berhenti. Amin ya rabbal alamin. Oke, matur sembah nuwun. Iki pesen karo dulur-dulurku. Nggih. Sing iso memberhentike aku, ya dasare ya sedulur-dulurku lah. Kenapa? Karena yang memberhentikan dengan lewat
hamba-hamba Allah yang soleh yang benar-benar bisa memberikan sesuatu ketangguhan agar dia bisa punya kehidupan yang nyata. Amin. Kalau bukan saudara kita siapa lagi? Ya. Nah, kunci ini satu, orang yang benar-benar berbicara tentang sesuatu untuk ke sono, insya Allah. Terus nuwun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selalu berpegang teguh dengan agama Allah. Matur nuwun. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.